Oke, bismillah. Sekarang kita masuk ke jenis transport yang terakhir, yaitu disebut dengan transport massal atau di buku-buku yang lain, di buku-buku bahasa Inggris itu sering disebut dengan bulk transport. Kenapa disebut transport massal? Itu karena jadi perpindahan zatnya itu, baik dia perpindahan zat dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel, itu secara berkelompok gitu. Jadi ada sekumpulan zat, sekumpulan zat yang dia itu nanti akan masuk atau keluar. Nah, jadi enggak kayak kalau misalkan di transport sebelumnya itu kan kayak yang masuk atau yang keluar itu satu-satu gitu. Nah, ini langsung sekumpulan gitu, sekumpulan zat atau agregat dari zat tersebut. Nah, transport massal ini sebenarnya ada dua ya. Jadi ada eksositosis, ada endositosis. Sesuai dengan konsep kita, jadi kita nggak usah hafal-hafal istilah, tapi kita tahu konsep dari kata per kata, akar katanya itu apa gitu ya. Exo itu adalah luar, sito itu sel. Berarti ini adalah proses perpindahan zat secara massal dari dalam keluar sel gitu ya. Kalau misalkan endositosis berarti endo dalam ya, sito itu sel, berarti perpindahan sekumpulan zat atau perpindahan zat secara massal dari luar ke dalam sel gitu ya. Jadi ini pengeluaran, ini pengeluaran, kalau ini pemasukan. Jadi memasukkan gitu, kalau endo memasukkan zat. Oke. Nah, ada di beberapa buku SMA yang menambahkan pinositosis ya. Namun sebenarnya pinositosis itu juga termasuk eksositosis atau endositosis gitu ya. Jadi cuman bedanya pinositosis ini ya, yang masuk atau yang keluar dari selnya itu adalah berupa cairan ya. Nah, ini di sini ada pinositosis, jadi berupa cairan kalau pinositosis gitu ya. Kalau ini bisa zat yang padat, yang semi padat dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lah satu-satu. Yang pertama ini yang contoh yang eksositosis. Contohnya adalah pelepasan ya zat kimia ya yang disebut dengan neurotransmitter dari presinaptik neuron. Kita lihat ke gambar yang ini. Misalkan ini ada sel saraf yang A, ini sel saraf yang B. Nah, sinaps sinapsis atau ya, itu adalah titik temu dari satu sel saraf ke satu sel saraf yang lain. Nah, yang ini. Jadi dari satu sel saraf, kalau dalam hal ini dari sel saraf A ke sel saraf B, itu ini sinapsnya. Ya. Jadi ini terletak di terminal dari akson yang A. Ya, terminal ini kan di ujung nih, ujung akson dari yang A. Ya. Nah, kalau kita perbesar, ini gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada impuls masuk ke sel saraf, terus nanti impulsnya itu dihantarkan sampai ke sini, ke terminal dari akson, sampai ke ujung dari akson ya. Nah, di ujung ini ya, di ujungnya ini itu banyak banget vesikel-vesikel yang isinya itu zat-zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, nanti kalau misalkan impuls udah masuk ke sini, nah vesikel-vesikelnya ini itu akan bergerak ke bawah, lalu nanti terbuka ya. Nah, kayak ini terbuka, lalu melepaskan vesikel tersebut, melepaskan zat yang ada di dalamnya, yaitu neurotransmitter ya, supaya nanti neurotransmitter ini menempel di sel saraf yang berikutnya. Nah, jadi ini di sini ada celah nih ya, di titik temu itu ada celah. Nah, nanti antara satu sel saraf dengan sel saraf lain itu berkomunikasinya ya, itu lewat neurotransmitter ini gitu, dari zat kimia ini. Yang ini namanya postsynaptic neuron. Jadi kalau misalkan yang melepaskan neurotransmitter itu disebut dengan presynaptic neuron, sedangkan yang menangkap neurotransmitter itu disebut dengan postsynaptic neuron. Nah, karena nanti menempel di reseptor ini, nanti akan diteruskan lagi impulsnya ke sel saraf yang lain gitu ya. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa pengeluaran neurotransmitter ya, zat kimia dari vesikel-vesikel yang ada di terminal akson, di ujung akson, itu dengan cara eksositosis ya, jadi dikeluarkan gitu ya, secara berkelompok kan, nggak satu-satu, langsung satu vesikel di dalamnya banyak, langsung dikeluarkan secara berkelompok. Dan juga
ini biasanya, saya hapus dulu. Nah, ini biasanya itu si membran dari selnya itu beradaptasi. Artinya dia akan berubah bentuk sesuai supaya menyesuaikan dengan mekanisme pengeluaran. Jadi supaya si zat kimia ini bisa keluar gitu. Nah, asalnya kan bulat. Nah, ketika sampai di ujung dia akan menyesuaikan bentuknya, merubah bentuknya supaya zat yang ada dalam itu bisa keluar. Nah, ini prinsip dari transport massal. Nah, kalau misalkan yang ini endositosis, itu tadi yang yang memasukkan zat dari luar ke dalam sel, itu sama, si membrannya itu akan merubah bentuknya terlebih dahulu, menyesuaikan bentuknya supaya si ini bisa masuk, si partikelnya ini bisa masuk, ya, zatnya ini bisa masuk ke dalam, ya. Nah, ada beberapa jenis dari endositosis. Itu yang pertama fagositosis. Nah, ini sering kalian dengar kalau misalkan lisosom, ya, atau sistem imun yang bersifat fagosit. Jadi kalau misalkan ada benda asing yang masuk, dia akan dimakan gitu ya oleh sistem imun tersebut atau lisosom gitu ya. Nah, kalau misalkan pinositosis, itu sifatnya yang dimasukkan itu adalah yang berbentuk cairan gitu ya, yang berbentuk cairan. Nah, ada juga endositosis ya, yang diperantarai oleh reseptor. Jadi kumpulan zat ini bisa masuk ke dalam sel kalau misalkan dia udah bersentuhan dengan reseptor-reseptor yang ada di membran sel. Baru nanti membran selnya merubah bentuknya, menyesuaikan bentuknya supaya bisa masuk zat yang dari luar. Nah, itu yang disebut dengan transport massal. Intinya adalah transport massal itu transportasi zat yang memang dalam jumlah banyak atau berkelompok gitu ya. Atau juga mungkin partikelnya itu gede banget gitu ya. Lebih gede dari misalkan glukosa atau transport-transport yang sebelumnya kita udah jelasin gitu ya. Contohnya kalau misalkan sistem imun yang sedang memakan atau memfagosit bakteri dan sebagainya. Nah, itu prinsipnya adalah dengan cara endositosis. Oke. Transportasi zat semua udah dijelasin ya, dari transport aktif, transport pasif, terfasilitasi dan juga massal. Nah, kalau misalkan kalian ada yang masih belum mengerti, mungkin bisa ditanyakan ya melalui komentar di bawah ya.